Kalau dulu orang berpikir selalu single bar association, sekarang malah timbul protes di Amerika sendiri juga, di Belanda juga. Karena the bar association itu makin tua dia, makin established dia, makin kaya dia, makin menggencak kepada yang muda. Saya menangkap tren itu sekarang. Ya, adanya kehendak bahwa janganlah dipaksakan harus satu single bar. Dan left yang mula-mula setuju, belakangan pun bilang saya, Bang Buyung hati-hati. Nanti di advokat yang tua-tua, yang vested interest, dia persulit untuk jadi advokat muda, untuk menjadi advokat. Jadi bahaya juga buat ke depan kalau kita bicara demokratisasi Indonesia ini. Itu nasihatnya terakhir sebelum dia meninggal. Saya difitnah katanya melakukan pelanggaran. Sedangkan pasal 16 Undang-Undang 18 tahun 2003 tentang advokat sangat jelas menyatakan advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana. Di mana sesuai dengan putusan MK nomor 26 tahun 2013 ditegaskan lagi advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana. Pemirsa, kita bertemu kembali di acara Dialog Politik dan Hukum. Pada siang hari ini kita sengaja menghampiri kantor hukum Bapak Dr. Gufron. Beliaunya adalah seorang sosok doktor senior, advokat senior yang juga menjabat sebagai salah satu Dewan Kehormatan Organisasi Advokat di Surabaya. Untuk itu saya ingin mengucapkan selamat siang, Prof. Siang, Pak Dr. Rohman. Siap. Hakim. Siap. Namanya ada hakimnya sudah ini. Tentu hakim ini saya bukan seorang hakim, tapi nama adalah doa dari orang tua nih Pak Gufron. Siap. Pak Gufron, kalau melihat persoalan-persoalan hukum yang terjadi dalam wilayah advokat ini, Pak Gufron melihatnya di mana? Apakah ada sesuatu yang kurang pas dalam penerapan kode etik profesi advokat? Kira-kira seperti apa ya Pak Gufron? Jadi kalau berdasar pengamatan saya bahwa rupanya ada pergeseran makna tentang profesi advokat dianggap sebagai vokasi. Jadi tentu kita harus tahu beda antara vokasi, pekerjaan biasa yang memang semata-mata untuk mencari keuntungan, mencari kehidupan dan penghidupan, tetapi seorang advokat itu tidak semata-mata untuk kemudian mencari nafkah. Ada tujuan lain, antara lain adalah seorang advokat itu adalah membela kebenaran, keadilan, dan kemanusiaan. Ada yang kemudian di situ kasus yang disebut pro bono. Pro bono ya? Pro bono, pro dio. Iya. Tidak berbayar. Karena memang tidak semata-mata itu adalah seperti pekerjaan. Sehingga mesti harus berbayar. Yang kedua tentu bekerjanya adalah ada standar disiplin dan standar etik. Yang hari ini menurut saya seolah-olah etika itu diabaikan begitu saja. Mana yang patut, mana yang tidak patut, mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Yang seharusnya sejak semula ketika menjadi seorang advokat itu kode etik advokat dibaca pasal 1 pasal terakhir itu. Ini rupanya lewat itu Mas. Ya. Oleh karena itu saya melihat dalam berbagai kasus yang diadukan di Dewan Kehormatan lebih banyak bersentuhan kaitannya itu dengan uang Mas gitu. Uang ya, sekali lagi kaitannya uang dengan ya. Uang, umpama. UUD ya. UUD. Umpama teken kuasa, honor dibayar, ternyata perkara nggak diurus gitu. Iya. Itu ya disebut penelantaran klien. Ada di Undang-Undang Advokat, juga ada di Kode Etik, ini contoh. Yang kedua juga di satu sisi, umpama, pada waktu di pengadilan tingkat pertama, dia kuasa hukum penggugat. Tapi pada waktu banding, dia ternyata kuasa hukumnya tergugat gitu. Kan ada konflik interest. Yang begini tidak boleh gitu. Tapi ini ditabrak. Ini contoh-contoh kecil yang sering saya amati dari hasil telaah kami di Dewan Kehormatan. Artinya proses-proses pelanggaran etik ini apakah masuk dalam ranah apa yang disebut malpraktek advokat? Ini saya kira pertanyaan penting nih Mas Rahman. Saya pingin bahwa teman-teman di dunia profesi hukum itu juga memahami tidak saja kode etik, tetapi adalah memahami juga yang disebut kode disiplin. Saya ingin coba bandingkan dalam dunia kedokteran. Sorry, kode etik atau kode disiplin? Iya, ini dua hal yang berbeda gitu. Ya. Jadi sebenarnya kan kode itu kan code Mas. Ya.
umpama kita undang-undang hukum pidana itu ya kode penal gitu, Mas. Ya sebenarnya ya itu. Ini kode etik, tetapi sesungguhnya juga ada kode disiplin, Mas. Disiplin itu dalam dunia kedokteran adalah kemampuan rata-rata yang dimiliki seorang dokter dalam rangka menyelesaikan masalah yang diajukan kepadanya terkait dengan kasus yang umum. Jadi kalau ada kasus ini disampaikan, dikeluhkan kepada seorang dokter, dokter akan mendiagnosa bahwa kasusnya adalah A. Nanti dokter lain dengan kemampuan rata-rata juga akan mengatakan bahwa ini adalah masalahnya terkait dengan penyakit A. Dalam dunia hukum menurut saya juga ada standar-standar yang harus dipahami dengan baik sebagai seorang profesional. Umpama kita mesti mengerti secara presisi apa yang dimaksud dengan perbuatan melanggar hukum dengan unsur-unsurnya 1365 itu, dan kemudian apa yang dimaksud dengan uang prestasi di sisi yang lain dengan unsur-unsurnya. Itu kita harus tahu secara presisi dan berikut penerapannya secara tepat. Kalau ini salah seorang advokat, Mas, ini namanya melanggar kode disiplin, Mas. Ya. Standar minimalnya sebagai seorang advokat menurut saya tidak memenuhi. Contoh, bagaimana seorang advokat umpama saja hendak mengajukan sebuah gugatan, tetapi ternyata tidak bisa membuat gugatan itu yang memenuhi syarat formil dan material. Ada posita yang jelas, identitas para pihak yang jelas, petitum yang memiliki hubungan antara posita harus koheren dengan petitum, sehingga ini bisa disebut memenuhi syarat formil. Itu adalah standar minimal yang harus dimiliki oleh seorang advokat. Kalau tidak, ya melanggar yang disebut sebagai malpraktek dalam dunia kedokteran. Ya. Tapi yang menarik ini kan secara kontekstual bahwa apa yang disebut profesi ini mulia, disebut officium nobile, disebut noblesse obligate atau profesi yang adiluhung. Keistimewaannya itu di mana dengan profesi-profesi yang lain sehingga disebut mulia? Iya, satu karena seorang profesi apapun termasuk profesi hukum yang disebut sebagai officium nobile itu karena sesungguhnya kepentingan umum itu adalah tujuan utama melebihi kepentingan pribadi. Jadi kalau suatu saat kita punya klien, terus klien kita telepon di malam hari karena dia ditangkap gitu, maka kita kemudian harus bangun, kemudian siap-siap datang ke klien kita karena klien kita ditangkap mungkin secara semena-mena. Padahal kita lagi tidur enak. Siap. Jadi ada kepentingan. Yang kedua, kalau kita punya klien dalam jumlah yang besar, umpama saja ada kaitannya dengan konflik tanah, yang kemudian dilakukan penggusuran umpama. Ya tentu kepentingan orang banyak, kita datang dengan gegap gempita datang untuk membela kepentingan mereka. Ada kepentingan yang lebih besar daripada kepentingan dirinya yang disebut sebagai altruisme. Jadi ini profesi bukan untuk diri sendiri, tapi untuk kepentingan orang banyak. Gitu. Ya, yang sekarang ini menjadi pertanyaan dan pemikiran besar. Kita tahu bahwa advokat ini adalah profesi yang mulia, disebut sebagai profesi penegak hukum dalam konteks caturwangsa. Tetapi advokat itu sendiri lemah dalam hal imunitas. Kami melihat bahwa kalau dokter itu ada wadah ikatan dokter, notaris ikatan notaris, di wartawan ada ikatan wartawan. Sementara advokat sebagai penegak hukum ini tidak memiliki sebuah wadah yang melindungi. Kira-kira apa yang perlu diberikan kepada publik? Ya inilah yang kemudian kenapa saya sejak semula harus menjelaskan bahwa salah satu ciri dari advokat itu selain dia memiliki independensi, dia juga memiliki immunity, dia memiliki sejumlah kekebalan gitu. Umpama saja dalam undang-undang advokat bahwa seorang advokat tidak dapat dituntut secara pidana dan digugat secara perdata sepanjang dia menjalankan profesinya itu adalah berdasarkan peraturan perundangan, kode etik dan etikat baik. Jadi sebenarnya itu berlaku buat profesi apapun. Tapi tafsir ini sering dimakna plesetkan orang yang tidak mampu. Mohon maaf, ada seorang penyidik tertentu mengatakan, loh ini kan persoalannya di luar konteks Anda membela, tapi ini masih dalam konteks pembelaan sehingga ranahnya masuk pidana lah. Dalam hal yang semacam ini kan dulu ada semacam MOU bersama antara organisasi advokat dengan Kapolri, tapi sekarang gaungnya sudah nggak terasa. Kira-kira apa yang bisa diberikan ini pencerahannya? Tapi sebelum itu saya pingin Mas Rahman, bahwa karena ini profesi tentu
ada sebuah majelis, ada sebuah dewan yang itu adalah pintu pertama untuk menguji apakah seorang advokat tadi itu melanggar kode etik atau melanggar hukum. Karena ketika ini menguji ketemu bahwa juga ada pelanggaran hukum, maka bisa saja itu direkomendasikan kepada aparat penegak hukum untuk ditindaklanjuti. Kenapa harus pertama pintu masuknya itu di Dewan Kehormatan atau di Komwas di satu sisi, supaya filter seseorang advokat itu tidak langsung pidana gitu. Ada pintu masuk yang harus diuji dulu apakah dia melanggar hukum pidana kah atau sebenarnya dia melanggar kode etik gitu. Iya. Sama itu di dalam profesi notaris. Profesi notaris juga begitu, tapi menurut saya jauh lebih maju gitu. Iya. Di profesi notaris itu sebelum sampai seorang notaris yang diduga melakukan tindak pidana harus diperiksa dulu di komisi atau komite pengawas atau pengawas daerah atau dewan kehormatan, yang dari situ kalau memang ada dugaan dia melakukan tindak pidana baru diizinkan penyidik untuk masuk gitu. Kita pada titik itu kalah gitu dalam konteks penegakan kode etik itu, Mas saya. Ya, yang menjadi pertanyaan pemikiran besar itu saat ini secara de facto dan de jure di Menkumham itu tercatat ada 61 organisasi advokat sah dan boleh mengikuti pendidikan dan penyumpahan. Lah, regulasi apa kira-kira standar etik pendidikan, standar yang lain agar punya parameter yang sama? Dibutuhkan sebuah barang apa kira-kira yang bisa? Ya, kalau menurut saya salah satu problem di kita itu adalah munculnya multi bar association. Kita ini orang Indonesia itu memang senang. Partai dua nggak cukup, dia harus bikin partai banyak karena pingin semua jadi pingin ketua. Jadi kepingin jadi ketua gitu. Iya, iya. Kalau ada ormas jumlahnya juga banyak. Karena apa ya? Karena pingin jadi ketua. Jadi ketua itu penting. Menurut sebagian orang bahwa meskipun dia tidak kemudian bekerja dengan sungguh-sungguh, yang penting wis ketua. Oke, saya ingin masuk ke profesi advokat. Sebenarnya multi bar association itu sesuatu hal yang bisa saja itu terjadi. Karena apa? Karena memang ini adalah kaitannya dengan kebebasan berserikat. Tetapi sesungguhnya juga dalam konteks di Indonesia, ketika kemudian muncul multi bar association, masalahnya itu ada advokat yang kemudian diadili oleh organisasi advokat A, dia loncat pagar ke B. Diadili di B, dia loncat pagar ke C. Begitu seterusnya. Maka saya ingin berpendapat harusnya nggak apa-apa jumlahnya banyak, tetapi disepakatilah oleh para pucuk pimpinan, kode etiknya bersama, dewan kehormatannya bersama, diambil dari pucuk pimpinan mereka. Sehingga tidak bisa ketika diadili di organisasi advokat A, dia pindah ke sini. Kenapa? Karena kode etiknya sama. Nanti yang menjadi majelis kehormatan sama, yang diambil dari masing-masing profesi advokat. Mungkin itu lebih masuk akal gitu. Iya, tapi kan kita flashback ke belakang bahwa dalam proses pendidikan advokat ini yang mencetak, mengangkat ini kan organisasi advokat. Tetapi di akhir adalah penyumpahan oleh pengadilan tinggi. Lah harusnya ini diberikan kebebasan murni ke advokat atau total ikut juga intervensi pihak pengadilan tinggi. Harusnya seperti apa ya? Iya, kalau menurut saya sih sepanjang organisasi advokatnya itu betul-betul memiliki fungsi yang ada 8 itu kalau di undang-undang itu ya Mas. Yeah. Dia fungsinya melakukan pengangkatan, dia melakukan pendidikan pelatihan, dia melakukan pengawasan, dia melakukan perekrutan. Itu harus dijalankan dengan sungguh-sungguh sampai kemudian dari situ seseorang pantas dan patut untuk diusulkan, diangkat dan disumpah. Persoalannya adalah hari ini organisasi advokat yang ada itu dari 8 fungsi itu diambil 1 fungsi saja, yaitu fungsi perekrutan, mencari anggota. Yang setelah jadi anggota tidak ada pembinaan, tidak ada pendidikan untuk menaikkan grade-nya dari seorang advokat muda menjadi advokat yang middle sampai senior. Itu tidak dibangun konstruksi bahwa
ada junior, ada senior yang kemudian membimbing, membina dia sampai pada seorang advokat yang betul-betul sungguh ini pantas dia dilepas. Tetapi yang banyak adalah organisasi advokat, kemudian merekrut, mengadakan pendidikan khusus profesi advokat, yang kemudian setelah diangkat jadi advokat dilepas begitu saja, yang kemudian tidak ada pembinaan, tidak ada pengawasan oleh masing-masing organisasi advokat. Jadi dari 8 fungsi itu hanya 2, fungsi rekrutmen dan fungsi pengangkatan untuk diusulkan di sumpah. Soal sumpah itu kalau organisasinya ini udah on the right track, menjalankan fungsi 8 dengan baik, kalau menurut saya tidak tepat. Itu ada penyumpahan di pengadilan tinggi. Kenapa? Karena sesungguhnya organisasi advokat itu adalah bersifat mandiri, yang menjalankan fungsinya utuh kewenangannya dia. Betul. Tidak perlu. Apalagi kalau kita telusuri ya Mas, kenapa kok itu sumpahnya di pengadilan tinggi? Itu setelah ditelusuri tidak ada alasan kenapa di pengadilan tinggi kecuali copy paste itu di Belanda. Jadi di Belanda itu memang sampai sekarang di pengadilan tinggi. Tapi kenapa di pengadilan tinggi tidak ada penjelasan? Ya kalau menurut saya bisa saja teman-teman yang hari ini umpama saja sebagai pegiat di organisasi masing-masing advokat mulai memikirkan seperti di Rusia, di Singapura itu adalah penyumpahannya adalah melalui organisasi advokat sendiri. Ya, ya. Persoalannya hanya tadi dia harus sungguh-sungguh menjalankan fungsi advokat yang 8 tadi. Kalau saya melihat aturan yang dibuat oleh AIBA International Bar Association bahwa di sana itu ada semacam distrik, bahkan ada spesialisasi. Nah ini ada wacana dari salah satu Bapak Profesor Pak Rambe menggagas adanya master advokat seperti kayak notaris. Kira-kira Pak Gufron melihatnya seperti apa? Langkah spesialisasi misalnya. Advokat ini spesialisasi khusus misalnya, mohon maaf, leg spesialis masalah kasus tanah, khusus masalah rumah sakit dan sebagainya. Pemikiran seperti itu, pandangan Pak Gufron seperti apa? Ya sebenarnya pada intinya itu kalau menurut saya, jujur aja Mas, ini kan profesi. Profesi itu sebenarnya aslinya itu adalah bukan akademik. Kalau magister itu akademik Mas. Tetapi kalau menurut saya, kalaulah teman-teman di organisasi profesi itu dapat membimbing, mengedukasi, membina mereka para juniornya itu menjadi lebih bagus gitu dengan kemudian melakukan kegiatan-kegiatan sosialisasi, kegiatan-kegiatan seminar, webinar dengan keahlian khusus gitu. Sebenarnya tidak ada persoalan gitu. Tetapi kalau kita umpama saja bicara soal kenapa ini pendidikan profesi menjadi akademik, itu sebenarnya agak itu ambigu gitu. Ambigu. Kenapa ambigu? Karena sebenarnya ini sudah profesi. Karena kalau profesi itu ini ada jalur profesi, ada jalur akademik. Kalau ini adalah akademik ya ada S1, ada kemudian magister, kemudian ada doktor. Kan advokat ini bukan pada jalur akademik, jalurnya profesi. Tinggal kalau memang ini mau peningkatan, ya tentu peningkatan tadi dengan spesialisasi. Umpama begini, ya sudah saya menguasai awalnya semua secara umum, hukum secara umum. Tapi saya ingin pendalaman tentang hukum kepailitan. Ya boleh, dia harus belajar. Dia ingin mendalami hukum pajak, ya dia boleh. Dia ingin mendalami hukum tentang hak cipta, atas kekayaan intelektual, boleh. Atau hukum tentang koperasi, atau hukum korporasi, ya tentu dia boleh gitu. Tetapi tidak mesti harus melalui jalur akademik. Kita kemarin sempat muncul peraturan rancangan ya, peraturan Menteri Pendidikan terkait bahwa bagaimana kalau seorang advokat itu adalah peningkatan pendidikannya melalui magister. Ya kalau itu melalui magister tentu kalau menurut saya ini menjadi akademik. Ya. Nah, kalau ini menjadi akademik maka yang bisa menyelenggarakan adalah kampus. Yang itu tentu bisa saja kerjasama. Tetapi tidak bisa diselenggarakan oleh organisasi advokat ansih. Karena apa? Ini akademik. Nah, kalau bunyinya itu pendidikan itu selalu harus merangkul. Karena pendidikan akademik itu selalu harus program studi yang mendapatkan izin dari kementerian. Kalau enggak bisa mengadakan pendidikan akademik. Seharusnya kalau dia ini adalah profesi,
organisasi profesi dia bikin, tidak harus mesti akademik. Ini yang menurut saya harus kita evaluasi, kita diskusikan. Iya, tapi di lapangan itu para organisasi advokat atau advokat yang dari banyak bendera ini di lapangan enjoy saja, baik-baik saja. Jadi apa kira-kira sebagai closing statement kritik ataupun saran kepada dunia advokasi bagi bangsa dan negara, terutama mungkin seperti apa usulan yang harus disampaikan? Monggo Pak. Ya kalau menurut saya, ya kalau pradinya Prof. Uto itu pinginnya single bar association. Karena dengan single bar itu sesungguhnya dimaksudkan supaya kita bisa fokus untuk mendidik, mengawasi, mengevaluasi, termasuk dalam konteks memberikan sanksi. Supaya tidak ada kemudian lompat pagar gitu ya. Dikasih sanksi gini pindah ke sini, itu satu. Tetapi di sisi yang lain ada fakta secara sosiologis empiris bahwa demikian banyak organisasi advokat. Saya kira kebesaran hati untuk duduk satu meja bahwa usulan yang lebih barangkali masuk akal itu bicara soal bagaimana konfederasi organisasi advokat. Konfederasi organisasi advokat. Jadi ya sudah para pimpinan itu sepakat. Ya sudah untuk urusan kode etik kita sama, majelis kehormatan sama, komwasnya sama. Tapi untuk menyelenggarakan umpama saja pendidikan ya sudah masing-masing pendidikan advokat. Untuk sampai pada fungsi-fungsi yang lain yang dari 8 masing-masing diberi kewenangan organisasi itu. Tetapi yang paling penting dari kesemuanya tadi itu adalah kalau menurut saya adalah fungsi pendidikan dan fungsi pengawasan. Yang hari ini lost control Mas. Kalau bahasa ekonomi itu lost doll Mas. Lost doll. Itulah yang kemudian saya berpandangan bahwa kalau organisasi profesi tidak menjalankan fungsi pengawasan dengan baik terhadap profesi ini, tentu orang akan tidak menghargai profesi ini sebagai profesi yang mulia. Kenapa? Karena pengemban profesinya tidak menjaga marwah, harkat, dan martabatnya sebagai seorang advokat yang notabene adalah profesi yang mulia itu. Siap. Pemirsa, demikian paparan dari Bapak Dr. Senior, Bapak Dr. Ghufron SHMH, terkait bagaimana profesi advokat ini untuk menyatukan visi, misi, persepsi ke depan tentang dunia profesi advokat. Mari kita menggalang kekuatan demi satunya tekad, yaitu adanya kekuatan di dunia profesi advokat agar tidak termarginalkan oleh profesi dalam konteks catur rasa yang lain. Demikian, terima kasih Pak Ghufron atas sama-sama. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Amin.